Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, teman-teman para GM, para wakil GM yang hadir hari ini, dan semua yang terlibat dalam Masya Allah syiar, ini dalamnya syiar Ramadan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiar itu dalam Islam penting untuk diangkat karena ada ayatnya. Ini banyak yang nggak ngerti, teman-teman. Banyak yang mengira Ramadan itu hanya sekedar puasa, menahan lapar, menahan haus. Ramadan itu hanya sekedar bagaimana masuk pada bulan suci Ramadan kita bertarawih. Tidak demikian, teman-teman. Ada syiar yang perlu diangkat. Ada syiar yang perlu digaungkan dalam bulan Ramadan. Di antara syiar itu adalah semangat berbagi, semangat untuk membuat orang-orang bahagia. Karena kata Rasulullah SAW, Rasulullah itu adalah sebaik-baik manusia dan paling baiknya lagi. Karena ajwadan nas. Iya, manusia itu, Rasulullah itu paling baik di antara semua manusia. Wa ajwada ma yakun fi Ramadan, kata Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, dan sebaik-baik saya itu ada pada bulan Ramadan. Semangat berbaginya dan seterusnya. Makanya dalam Islam itu ada istilah syiar. Itu diambil dari bahasa Arab. Syiar itu ikon, kebanggaan, kebahagiaan. Dalam sebuah ayat di Al-Quran, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa nih yang mau mengangkat syiar-syiar Allah? Syiar-syiar Allah itu Ramadan, syiar Allah. Musim haji, syiar Allah. Asyura, syiar Allah. Muharram, syiar Allah. Itu syiar semua. Siapa yang namakan ini Ramadan? Allah, teman-teman. Siapa yang membuat namanya Muharram? Allah, teman-teman. Siapa yang mengadakan musim haji? Allah. Makanya yang mengangkat syiar Allah, membuat syiar Allah ini dikenal, membuat syiar Allah ini ditahu oleh banyak orang, membuat syiar Allah didatangi oleh banyak orang, itu taqwal qulub, kata Allah dalam Al-Quran. Bagian dari ketakwaan hatinya. Jadi ada orang nih, teman-teman, buat bazar seperti ini. Masya Allah. Ini mungkin PLN Makassar Selatan lah misal. Buat bazar seperti ini. Undang ustadz, anak yatim besok datang ya. Besok Masya Allah ada anak yatim, berbagi dengan mereka, memberdayakan ekonomi. Orang-orang datang kemudian jualan. Nanti kemudian ada yang datang beli, berbuka puasa, duduk bareng keluarga. Ini syiar. Orang jadinya tahu bahwa Masya Allah ini Ramadan. Ada sesuatu yang berbeda dengan Ramadan ini. Ada sesuatu yang orang berbahagia. Jadi memang bahagia dengan syiar itu adalah sebuah kewajiban. Bahkan seorang syekh kami di Sudan, waktu kami lagi S3 di sana, seorang syekh kami mengatakan yang bahagia dengan Ramadan, ciri tanda dia punya kebahagiaan, dia punya keimanan dalam hatinya. Dan itu harus berbahagia memang. Makanya ya bahagial khair akbil. Wahai para pecinta kebaikan, ini bulan kebaikan. Ayo semangat untuk hadir kebaikan. Diundang untuk buka puasa, datang. Diundang untuk sholat tarawih, datang teman-teman. Hadir pada setiap acara-acara kebaikan, berbagi dengan anak yatim, ikut jadi panitia nih teman-teman yang kaos nih, Masya Allah. Kalau setiap sekali saya kajian di sini sering hadir, Masya Allah. Ini kita sering Pak kajian di sini rutin, Alhamdulillah. Dan teman-teman yang muda-muda ini, Masya Allah ya, Mas Fuad, Firman dan semuanya teman-teman hadir, Masya Allah, sering membersamai kebaikan-kebaikan ini. Dan inilah yang kita bahagiakan dalam Ramadan ini, bahwa kita hadir hari ini bukan hanya sekedar event, bukan hanya sekedar pasang tenda seperti ini yang luar biasa ini. Saya sampai luar biasa tidak nyangka ya bahwa akan sebesar ini acaranya. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman PLN Makassar Selatan, Masya Allah. Ini insya Allah saya doakan pahalanya berlipat di sisi Allah untuk kalian yang mengadakan event ini, amin. Dan yang belum nikah cepat nikah, amin. Mumpung Regina belum nikah, Regina kita doakan cepat ketemu jodoh yang soleh. Mudah-mudahan jodohnya di sini, Regina. Amin. Siapa yang belum di situ? Boleh, saya siap jadi khatib nikahnya. Yang mana kita mau anukan ini? Yang mana? Beliau ya, kacamata ini ya. Boleh kenalan Pak? Iya. Masya Allah. Baik, Masya Allah. Iya, memang harus cepat nikah memang. Iya, nikah itu sunnah, kebahagiaan juga. Apalagi bulan Syawal itu bulan
nikah Bapak Ibu sekalian. Kenapa dikatakan bulan nikah? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Ibunda Aisyah di bulan Syawal. Lalu Ibunda Aisyah mengatakan, saya adalah satu-satunya istri Nabi yang dinikahi di bulan Syawal, dan saya dibanggakan oleh Rasulullah karena menikah di bulan Syawal. Makanya memang kalau kita mau menikahkan anak, kemudian menikahkan, kalau memang bisa di bulan Syawal, sebaiknya di bulan itu, karena memang ada sunnahnya Rasulullah menikahi Aisyah radhiyallahu anha, putri dari Abu Bakar As-Siddiq, di bulan Syawal. Nah, ini lagi-lagi syiar kebaikan bahwa Ramadan itu teman-teman, waman yu'adzim, siapa yang membanggakan bulan ini, siapa yang berkontribusi di bulan ini, siapa yang mau bekerja di bulan ini. Bayangan kita puasa-puasa nih teman-teman, ada tim panitia yang kerjain panggung, ada yang kerjain siapin acara, ada yang fokus di tenan, itu semua akan dibayar sama Allah. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah, sungguh kadang-kadang transaksi yang paling mahal itu transaksi sama Allah. Kita jadi panitia nih, kita nggak digaji di Makassar Selatan, tapi yang gaji siapa? Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, ala inna sil'atallah ghaliyah. Teman-teman harus tahu, kalau Anda bekerja jadi panitianya Allah gitu ya, seperti saat ini ada yang jadi MC, ada yang ceramah, ada yang urus tenan, ada yang urus sound system dan seterusnya. Ini kalau diniatkan ibadah, maka yang transaksi nanti yang bayarin Allah. Maka kata Rasulullah, ala inna sil'atallah ghaliyah. Ketahuilah sahabatku, kata Nabi, sungguh balasan Allah itu mahal. Saking mahalnya, Allah nggak bisa transfer dalam bentuk dinar, Allah nggak bisa kirim dalam bentuk dirham, Allah nggak bisa kirim dalam bentuk rupiah, karena bagi Allah itu terlalu murah. Maka cara Allah membalasnya, ala inna sil'atallahil jannah. Cara Allah balas, disiapin surga buat orang-orang yang berkontribusi. Saya doakan semoga ya semua panitia disiapin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, izin nih, kita agak serius sedikit nih, karena materinya berkaitan dengan kita masing-masing kita ya, semua yang hadir. Bukan hanya saya, GM, wakil GM, dan semua yang hadir hari ini. Bukan hanya kita, tapi semua kita butuh. Saya ingin mengangkat sedikit karena tinggal menghitung hari. Kita sudah saat ini 15 Ramadan ya, sudah 5 hari lagi kira-kira teman-teman, kita akan masuk pada, mohon maaf boleh saya ibaratkan, perjuangan hakiki nih teman-teman. Namanya perjuangan mencari Lailatul Qadar ya. Ini nggak main-main, sampai ada surah khusus dalam Al-Quran namanya Al-Qadar nih ya. Izin saya menjelaskan pada 10 menit ke depan ya tentang Lailatul Qadar, definisinya, kapan terjadinya, cara mendapatkannya. Ini penting untuk kita semua ketahui, agar kemudian tidak ada lagi yang salah dalam melihat bagaimana sih Ustadz saya cara mengetahui bahwa saya itu dapat Lailatul Qadar atau tidak. Nah, ini penting untuk kita bagi sharing hari ini. Lailatul Qadar itu ibarat Al-Qadar. Al-Qadar itu kan seperti takdir. Iya, sesuatu yang sudah ditakdirkan secara definisi bahasa. Al-Qadar itu takdir. Ditakdirkannya diturunkan Al-Quran pada satu malam. 30 juz diturunkan Allah ke langit dunia. Jadi dari langit, dari tempat makamnya Allah diturunkan Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Malam turunnya Quran itu pada satu malam, namanya malam Lailatul Qadar. Allah turunkan ke langit dunia. Dari langit dunia teman-teman diturunkan Allah ke bumi. Rasulullah itu sesuai dengan sebab-sebab kejadian, namanya asbabun nuzul. Apa arti asbabun nuzul? Sebab-sebab kejadian. Contoh, dulu ada yang minum khamar. Khamar dulu boleh, tapi karena dilihat dia memabukkan, lalu kemudian membuat sebahagian orang hilang akal, maka kemudian turun ayat tentang dilarangnya khamar. Nah, itu sampai seperti itu, namanya asbabun nuzul. Diturunkan sesuai dengan kejadian-kejadian. Nah, menarik nih teman-teman, ketika subhanallah Allah katakan kami turunkan Quran ini pada satu malam, namanya Lailatul Qadar. Apa yang terjadi di malam Lailatul Qadar? Allah cerita, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahu nggak apa yang akan terjadi pada Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikah. Ini yang unik nih. Semua malaikat turun. Jadi bayangin, malam Lailatul Qadar, malaikat-malaikat Allah itu turun. Yang lebih unik lagi, malaikat yang tidak pernah turun ke dunia kecuali kecuali ketika Rasulullah hidup.
Dan semenjak Rasulullah wafat, malaikat ini nggak pernah turun ke dunia. Malaikat siapa? Jibril, betul. Malaikat ini paling jarang turun ke bumi, Bapak Ibu sekalian. Semenjak Rasulullah wafat tidak pernah lagi turun. Karena tugasnya membawa wahyu, dan dia malaikat terbaiknya Allah. Jadi menariknya, Allah mengatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ini banyak orang yang salah mengartikan, dikiranya warruh itu roh-roh, padahal bukan roh. Warruh Jibril. Malaikat Jibril itu punya nama khusus di sisi Allah. Kalau ibarat bahasa sederhananya, panggilan sayangnya. Panggilan sayangnya Jibril itu ar-ruh. Ar-ruh itu malaikat Jibril. Maka Allah mengatakan tanazzalul malaikah, malaikat-malaikat semua turun, war-ruh, ar-ruh Jibril. Bayangin, pada malam itu Jibril turun. Iya. Dan Masya Allah Bapak Ibu sekalian, war-ruhu fiha bi'idni rabbihim, atas izin Allah Tuhan. Iya. Min kulli amr, dari segala perintah yang Allah berikan. Iya. Salamun hiya hatta, nah ini tandanya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalau Lailatul Qadar nanti itu malamnya, hawanya Masya Allah, tidak dingin, tidak panas. Hawanya enak untuk ibadah. Dan di antara tanda Lailatul Qadar untuk mengetahuinya pada paginya, misal kita malam 21 nih, sudah sholat, mau tahu nggak ini Lailatul Qadar bukan? Keluar pagi-pagi, kalau lihat matahari pagi waktu itu tidak terik, tidak panas sampai datang zuhur, itu tanda Lailatul Qadar. Kata Rasulullah SAW, di antara tanda Lailatul Qadar, pagi harinya matahari tidak mengeluarkan teriknya. Jadi dia nggak panas, teman-teman. Ini tanda Lailatul Qadar. Nah, sekarang kita bertanya, Ustadz, Masya Allah, itu malam diturunkannya Quran, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, malam yang turun Jibril, malam yang Masya Allah malaikat semua turun. Gimana cara dapetinnya Ustadz? Nah, nih lihatin, kita perlu nih belajar nih biar persiapan. Nih kalau sudah masuk malam ke-21, itu sudah harus ikat, ibaratnya kalau Rasulullah itu mengencangkan ikat pinggangnya. Untuk apa? Untuk mendapatkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maksud dari 1000 bulan itu, teman-teman, ibadah yang terus menerus dilakukan. Contoh, kita hidup 63 tahun, anggaplah usia Rasulullah. Karena kata Rasulullah, usia umatku itu cuma 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang lebih dari itu. Maka kalau kita usianya sekarang 40, 50, kita sudah berhitung nih, 20 tahun lagi nih jatah hidup, gitu ya kira-kira ya. Kalau mengambil usia Rasulullah 63. Sekarang mari lihat, 63 tahun itu, anggap sehari itu kan ada 24 jam. Pakai tidur 6 jam, jam 9 tidurlah, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Jam 3 bangun. Atau kalau jam 10 tidur, bangun jam 4. Contoh aja nih. Maka jam 6 jam tidur dalam sehari, maka kalau ditotal dalam 60 tahun, itu kan sederhananya sehari 24 jam. Kalau seperempatnya, 6 jam itu seperempatnya dari 24 jam. Maka kalau kita hitung 60 tahun saja umur, seperempatnya itu untuk tidur, maka 15 tahun buat tidur. Kalau tidurnya 6 jam. Kalau tidurnya 8 jam itu sepertiga. Berarti buat tidur berapa? 20 tahun. Nggak ada manusia yang bisa ibadah terus menerus selama 60 tahun, karena mesti tidur dia. Seperempat dari usianya pakai tidur. Kalau tidurnya 6 jam. Tapi yang suka rebahan ya, yang tidurnya 8 jam, 10 jam, nah itu nambah lagi jamnya. Apalagi kalau setengah, mohon maaf, kalau dia tidurnya 12 jam misal, ya ada tuh orang yang sukanya rebahan, tidur sampai 12 jam. Berarti kalau usianya 60 tahun, 30 tahun dia pakai tidur. Makanya jangan suka tidur, teman-teman ya. Jadi jangan dengan alasan, Ustaz katanya pahala orang puasa itu kalau tidurnya pahala Ustaz. Benar, tapi ngajinya lebih berpahala, berbaginya lebih berpahala, dengar ceramahnya lebih berpahala, semuanya lebih berpahala. Jadi jangan dijadikan dalil ya bahwa tidur itu berpahala lalu tidur terus ya. Subhanallah. Baik. Nah, sekarang menarik, Masya Allah. Kata Allah, khairun min alfisyahr, lebih baik dari 1000 bulan. Maksudnya Anda beribadah selama 1000 bulan. Berapa tahun 1000 bulan, teman-teman? Kalau kita pakai kalkulator nih, maka kita akan ketemu angka 83 tahun. Padahal usia umur
Nabi 63 tahun, bonusnya 20. Hanya dengan ibadah, nih perhatikan ya, hanya dengan ibadah satu malam Anda seakan beribadat 83 tahun yang tidak ada tidurnya, tidak ada ke toiletnya, tidak ada main handphonenya, tidak ada urus dunianya, hanya ibadah dengan satu malam, teman-teman. Ini menarik, Masya Allah. Ini kalau boleh kita katakan THR nih, di ujung-ujung Ramadan kita dikasih oleh Allah THR berupa Lailatul Qadar. Siapa yang pengen dapat Lailatul Qadar? Nah, ini yang kemudian kita ingin sampaikan, bahwa apa Ustadz amalan-amalan untuk dapat Lailatul Qadar? Yang paling pertama, bangun. Karena yang tidur gak mungkin dapat. Nih. Jadi mohon maaf, apa amalan pertama Ustadz biar dapat Lailatul Qadar? Kalau saya ditanya nih, nih ya. Maka amalan pertama untuk dapat Lailatul Qadar, bangun. Memang harus bangun, harus sadar. Ya, walaupun dia cuma beristighfar 10 kali, mungkin baca 1 halaman Quran malam itu, sholat cuma 2 rakaat, nggak apa-apa, yang penting ada bangunnya. Nah, ini menarik. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah, 10 terakhir ini usahakan bangun, ada bangun malamnya. Ustadz, bangun malam yang paling baik kapan? Sepertiga malam terakhir. Mulai kira-kira jam, ya let's say jam 2 lah, teman-teman. Jam 2 udah bangun, sholat 2 rakaat, 4 rakaat, tutup dengan witir. Itu semuanya bagian daripada untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua apa Ustaz? Ngaji. Setelah bangun, amalan yang paling disukai Allah, ngaji. Ngaji dalam apa? Ngaji dalam sholat. Maka kalau kita bangun untuk cari Lailatul Qadar, perbanyak sholat malam yang banyak bacaan Qur'annya. Nah, kalau di Makassar, Pak, alhamdulillah, ya, ini bisa dicek. Saya cek dan bandingkan dengan kota-kota lain. Makassar ini termasuk kota yang paling banyak, termasuk ya, bersama Jakarta tentunya. Kalau kita jumlah dengan jumlah masjid dan yang menghidupkan jam 2 malam, Makassar ini saya survei salah satu kota yang paling banyak masjidnya mengadakan sholat malam. Jam 2 khusus 10 malam terakhir. Dan itu 1 juz. Jadi mereka bangun jam 2, ada yang bahkan 3 juz tuh. Beberapa masjidnya Wahdah Islamiyah, itu kalau 10 terakhir 3 juz. Bangun dari jam 1, selesai jam 4, sahur, buka puasa, begitu terus. Jadi selama 10 hari, 3 juz, 3 juz, 3 juz, 3 juz. Selama 10 hari, 30 juz khatam. Itu luar biasa. Nah, karena kita orang kantoran, kita nggak bisa i'tikaf seperti Rasulullah 10 hari full di dalam masjid. Maka saya anjurkan caranya, kalau orang kantoran, ikut tarawih. Setelah tarawih, Anda langsung istirahat. Kemudian pasang alarm, bangun lagi kalau nggak bisa jam 1 pas, jam 2. Cari masjid yang ada i'tikafnya. Saya bisa sebutkan banyak sekali masjid di sini, Pak. Nih ya, semuanya masjid Telkom ada i'tikafnya. Kemudian masjid mana lagi nih? Yang di dekat ini, depan kita seberang jalan juga ada i'tikafnya. Mudah-mudahan Nurul Qalbi juga ada i'tikaf. Nanti coba dicek itu. Ya, kalau nggak ada berarti dekat-dekat sini ada Cengho, Pak. Lurus ada masjid yang agak kayak Cengho itu masjid yang warna merah. Ya, teman-teman Tiongkok yang keturunan Tiongkok yang buat, itu juga ada i'tikafnya. Coba dicek di sana. Kemudian di masjidnya Wahdah Islamiyah, masjidnya Hidayatullah di BTP, itu juga ada i'tikafnya. Kemudian banyak banget, Pak, di Masjid Al-Markas, Masjid Raya, ada semua, Pak. Itu kita tinggal, mohon maaf nih, tinggal masuk masjid jadi makmum, subhanallah, dapat Lailatul Qadar. Asal jangan beda-bedain hari, Pak. Semua aja 10 hari itu ya ikut terus. Supaya takutnya gini, takutnya kita hitungnya ganjil, padahal hitungan Allahnya genap. Ya, itu kan manusia yang hitung, Bapak Ibu sekalian, melihat bulan dan seterusnya. Tapi keyakinan yang kemudian disampaikan Rasulullah, carilah pada malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Meskipun saya mau ngasih sedikit bocoran nih, Lailatul Qadar itu paling banyak terjadi setiap tahun. Kan disuruh pilih di 21, 23, 25, 27, 29. Paling banyak terjadi di malam 27. Maka ini dijaga betul. Kenapa? Karena malam 27 ada beberapa alasan. Alasan pertama, karena dikatakan oleh para ahli tafsir, salamun hiya hatta matla'il fajar. Kalimat hiya itu kan kembali pada malam Lailatul Qadar. Dia kayak
domir itu kata ganti. Kalau dalam bahasa Inggris he, she gitu ya, it gitu ya. Salamun hiya hatta, keselamatan di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini disebutkan di kalimat di kata ke-27. Ini tafsiran pertama. Yang kedua, sumpah dari beberapa sahabat termasuk Ubay bin Ka'ab bersumpah, ya, Abdullah bin Abbas, bahkan beberapa sahabat bersumpah mengatakan, saya bersaksi dan bersumpah bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 27. Makanya Bapak kalau lihat tahun lalu alhamdulillah saya subhanallah, tahun ini belum sempat karena saya lagi on progress bikin travel. Bapak Ibu sekalian mohon doanya. Tahun lalu saya i'tikaf di sana di Masjidil Haram. Ya Allah, nangis-nangis terus setiap malam dengar Imam Sudais ngaji, Imam Syuraim waktu itu, kemudian Imam Mahir Al-Muaikili. Itu kalau malam 27 Pak, la ilaha illallah, sampai jalan-jalan di Aziziyah, sampai di Misfalah, itu jalan penuh jamaah semua malam 27. Karena di Arab itu bahkan sebagian besar berkeyakinan 99% Lailatul Qadar itu malam 27. Jadi kalau saya Pak, jam malam 27 dijaga, malam ganjil dijaga. Lebih baik lagi kalau 10 malamnya dijaga, sebagaimana Rasulullah masuk masjid menjaga 10 malam, tidak keluar dari masjid kecuali sudah terlihat hilal, tanda apa? Tanda Idul Fitri. Ini menarik. Nah, kemudian apa lagi? Baca Quran, dengarkan Quran, sholat. Yang terakhir Pak, di antara Lailatul Qadar, doa. Ada doanya nih teman-teman, yang kemudian Rasulullah ajarkan pada malam Lailatul Qadar. Waktu itu Rasulullah bangunkan Aisyah, pamit mau iktikaf ke masjid. Aisyah istri Nabi SAW yang waktu itu diminta izin untuk ditinggalkan oleh Rasulullah untuk iktikaf, itu nanya pada Nabi, ya Rasulullah, kalau gitu saya juga mau cari malam Lailatul Qadar ya Rasulullah. Maka apa doa nih? Apa doa yang harus saya baca berulang-ulang agar saya dapat malam Lailatul Qadar ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqulina ya Aisyah, wahai Aisyah, kalau mau dapat malam Lailatul Qadar, banyak-banyaklah engkau mengulang doa ini. Doa apa? Taqulin, engkau berdoa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun, ya Allah engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, ya Allah engkau mencintai maaf, fa'fu anni, maafkan aku. Diulang-ulang doa ini Bapak Ibu sekalian. Ini doa diajarkan Rasulullah ke istrinya, nggak mungkin main-main, pasti doa ini mustajab. Dan subhanallah, pertanyaannya Aisyah waktu itu, ya Rasulullah, kalau saya mau dapat Lailatul Qadar nih, saya baca doa apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ini doanya, ya Allah engkau maha pemaaf, engkau mencintai maaf, maafkan kami. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah maafkan kami. Diulang-ulang terus. Di antara doa ini yang Masya Allah sering diulang Nabi untuk mendapatkan Lailatul Qadar, menunjukkan apa? Pada malam Lailatul Qadar itu sebaiknya orang banyak-banyak minta maaf. Dan ini juga disunnahkan kita kirim WA ke istri kita, ke suami kita, ke anak-anak kita, ya Abi, misalkan Umi, ya Dek, sayang, saya maafkan suami yang selama ini banyak salah. Itu minta maaf. Minta maaf sama Allah, minta maaf sama manusia. Kirim ke orang tua, Bu, ya, maafin selama ini mungkin banyak salah. Pah, ayah, ya maafin, selama ini banyak salah. Minta maaf. Karena malam ini malam penuh ampunan teman-teman. Lailatul Qadar, Allah bisa ampuni dosa kita 50 tahun nih. Satu malam aja semua habis dalam satu malam. Itulah Masya Allah dahsyatnya yang dinamakan Lailatul Qadar. Sampai ada surah namanya Al-Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Baik, saya kira itu teman-teman yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman Makassar Selatan, teman-teman PLN. Ya, jangan lupa kita juga doakan kepada panitia semua, insya Allah. Saya juga termasuk mendoakan semoga acara ini insya Allah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha dengan amalan-amalan kita, dan semoga kita semua hari ini juga diizinkan oleh Allah untuk bangun, untuk bisa beribadah, bisa taat pada malam yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan kitalah salah satu yang dipilih oleh Allah semua insya Allah.
untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Tadi arahannya disuruh langsung doa, saya izin pimpin doa Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim innaka afuwun, Engkau mencintai maaf ya Allah, sesungguhnya Engkau maha pemaaf ya Allah. Tuhibbul afwa, Engkau mencintai maaf ya Allah. Fa'fu anna, maafkan kami ya Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau mencintai maaf, Engkau maha pemaaf, maafkan kami semua yang hadir hari ini ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kami percaya dengan sabda Nabi-Mu, man da'a, barang siapa yang berdoa dan dia dalam keadaan berpuasa, maka doanya akan dijawab oleh Allah, diijabah oleh Allah. Maka izinkan pada hari ini ya Allah, menjelang berbuka, kami semua bermohon kepadamu, memohon ampunanmu ya Allah. Allah maghfir lana dhunubana, Allah ampuni dosa-dosa kami. Kafir anna sayyiatina, maafkan kesalahan-kesalahan kami. Tubu alaina taubatan nasuha, terima tobat-tobat nasuha kami ya Allah. Ij'alna minat tawabin, jadikanlah kami orang yang rajin bertobat padamu, memohon ampun kepadamu ya Allah. Ij'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang-orang yang selalu mensucikan diri kami ya Allah. Waj'alna minal faizin al muttaqin, jadikan kami orang yang menang di dunia ini dan di akhirat kelak, dan jadikan kami orang yang bertakwa kepadamu ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Warhamhuma, sayangi kedua orang tua kami yang masih hidup dan yang sudah wafat ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara, sayangi keduanya ya Allah ketika mereka masih hidup sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil kami ya Allah. Rabbana auzi'na an nashkura ni'matak, ya Allah karuniakan kepada kami rasa syukur atas setiap nikmat yang Kau titipkan pada kami ya Allah. Wa ala walidai, dan kepada kedua orang tua kami ya Allah. Wa an a'mala salihan tardah, dan agar kami beramal amalan saleh yang Engkau ridha ya Allah. Tardah, yang Engkau ridha ya Allah. Wa adkhilna, masukkan kami semua ya Allah, birahmatik, dengan izinmu, dengan rahmatmu ya Allah, fi ibadika salihin, ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Rabbana taqabbal salatana wa siyamana, ya Allah terima salat kami di bulan Ramadan ini dan di luar bulan Ramadan, khususnya di bulan yang suci ini ya Allah. Taqabbal salatana, terima salat kami, wa siyamana, terima puasa kami ya Allah, wa qiyamana, terima salat malam kami, wa ruku'ana, terima ruku kami ya Allah, wa sujudana, terima sujud kami ya Allah, wa tammim taksirana, lengkapi, sempurnakan yang masih kurang dari ibadah kami ya Allah. Terima ya Allah, meski kami tahu banyak ibadah kami yang masih penuh dengan kekurangan, kekhilafan, ampuni dan terimalah amalan-amalan kami ya Allah. Rabbana hadza du'auna, ya Allah inilah doa kami sebagaimana Engkau menyuruh kami untuk berdoa ya Allah. Fastajib du'ana kama wa'adtana, maka jawablah doa-doa kami ya Allah sebagaimana Engkau berjanji akan mengabulkan setiap yang berdoa kepadamu. Engkau yang mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah padaku maka Aku akan jawab doa-doa kalian. Izinkan kami ya Allah pada malam ini ya Allah, di malam suci, di bulan suci Ramadan, menjelang berbuka, dalam keadaan berpuasa ya Allah, kami mendapatkan jaminan garansi doa yang dijawab ya Allah. Izinkan kami berdoa agar Engkau memberikan kepada kami malam Lailatul Qadar ya Allah. Allahumma arzuqna Lailatul Qadar, Allahumma arzuqna Lailatul Qadar, Allahumma arzuqna Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba. Izinkan kami berdoa dan meminta padamu ya Allah agar kami mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Dan izinkan kami memohon padamu ya Allah sebagaimana Engkau menjanjikan kami untuk menjawab doa-doa kami yang lagi berpuasa, sebagaimana sabda Nabi-Mu agar dijawabnya doa-doa kami ya Allah. Izinkan kami memohon padamu ya Allah sebagaimana Engkau kumpulkan kami di tempat ini ya Allah. Izinkan Engkau mengumpulkan kami di surga Firdaus-Mu ya Allah bersama Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah, berikan pada kami kebaikan di dunia, wa
fil akhirati hasanah. Berikan pada kami ya Allah kebaikan di akhirat. Wa qina adzaban nar. Lindungi kami semua dari api neraka ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih pada semua teman-teman, Pak JM, Wakil JM, semua yang hadir hari ini. Teman-teman Makassar Selatan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.